Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita untuk minggu ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman semua. Nah, melanjutkan untuk pembelajaran Passive Voice part 1 minggu lalu. Minggu ini kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran tersebut. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah membahas beberapa passive voice dalam tenses. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya dan dengan tenses yang baru. Nah, pastikan kalian menyimak setiap penjelasan dengan baik karena materi di part ini juga bisa membantu kalian untuk memahami konsep secara lebih lengkap dan aplikatif ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang simple past tense dalam bentuk passive voice. Nah, rumus yang digunakan adalah objek plus was atau were plus verb 3 plus by plus objek atau pronoun. Nah, penggunaan was dan were ini disesuaikan dengan subjeknya ya. Untuk yang was digunakan untuk subjek tunggal seperti he, she, it atau benda yang tunggal. Nah, sedangkan were digunakan untuk subjek jamak seperti they, we atau benda yang lebih dari satu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kata kerja yang digunakan dalam passive voice ini seperti bentuk-bentuk yang lainnya, di tenses yang lainnya bentuknya adalah bentuk kata kerja 3 ya. Nah, dalam passive voice ini fokus kalimat tetap berada pada objek yang menerima tindakan, bukan pada pelakunya. Nah, untuk contohnya ada the house was cleaned by Ira. Artinya rumah ini sudah dibersihkan oleh Ira. Di kalimat ini the house-nya tetap menjadi fokus utama, kemudian menggunakan was karena house merupakan benda tunggal, lalu diikuti oleh cleaned sebagai verb 3. Sedangkan by Ira menunjukkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi ya, untuk simple past tense passive voice ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah terjadi di masa lampau dan objeknya yang menerima tindakan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang past continuous tense dalam bentuk passive voice. Untuk rumus yang digunakan itu sama seperti yang lain, hanya saja ini ditambahkan being setelah was atau were. Nah, pada tenses ini kenapa ada tambahan kata being? Karena kata being ini untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Penggunaan was dan were disesuaikan dengan subjeknya. Ingat ya, was untuk subjek tunggal, sedangkan were untuk subjek jamak. Nah, kemudian setelah kata being ada bentuk verb 3 sama seperti yang lainnya ya. Ingat ya. Ingat, untuk passive voice ini pasti menggunakan verb 3 dan fokusnya tetap pada objek yang menerima tindakan. Nah, untuk contohnya ada the house was being cleaned by Ira. Artinya rumah itu sedang dibersihkan oleh Ira. Nah, di kalimat ini the house-nya tetap menjadi objek utama, lalu menggunakan was karena si house ini merupakan benda tunggal. Kemudian ada kata being yang menandakan prosesnya sedang berlangsung di masa lampau dan cleaned by sebagai verb 3, sedangkan by Ira menunjukkan pelaku dari tindakan tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa past continuous passive voice digunakan, nah ingat ya, digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu dan objek menerima tindakan itu. Oke,
sampai di sini untuk penggunaannya di past continuous. Sekarang kita lanjut ke tense berikutnya. Kemudian kita akan membahas penggunaan passive voice dalam past perfect tense. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah object plus had plus been plus verb 3 plus by plus object lagi. Nah, untuk objek pertama yang di awal itu adalah si penerima tindakan, dan objek yang kedua adalah si pelaku tindakan. Nah, pada tense ini kita menggunakan kata had been untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan sudah selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu. Nah, berbeda dengan sebelumnya ya, pada past perfect tense ini semua subjeknya menggunakan had. Jadi baik subjek tunggal atau subjek jamak seperti we dan they tetap menggunakan had been. Nah, kemudian dilanjutkan oleh verb 3 dari dari kata kerjanya tetap verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, dalam bentuk passive voice, objek menjadi fokus utama. Ingat objeknya menjadi fokus utama karena menerima tindakan. Nah, untuk contohnya adalah the house had been cleaned by Ira. Artinya rumah ini telah dibersihkan oleh Ira. Nah, untuk penjelasannya sudah jelas ya kalau the house itu menjadi fokus utamanya dan Ira itu menunjukkan pelaku tindakan tersebut ya. Nah, jadi past perfect voice ini sudah jelas digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan sudah selesai dilakukan terhadap si objek atau si house tadi sebelum ada kejadian lain terjadi di masa lalu. Selanjutnya kita akan membahas simple future tense dalam bentuk passive voice. Nah, untuk pola atau rumus yang digunakan adalah object plus will atau shall plus be plus verb 3 plus by plus objek atau pronoun. Nah, tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi di masa depan. Nah, dalam bentuk passive voice ini kan sudah jelas dijelaskan dari yang sebelumnya bahwa fokus utamanya berada pada objek yang menerima tindakan itu. Nah, pada rumus ini kita menggunakan will atau shall yang menunjukkan kejadian di masa yang akan datang. Kemudian diikuti oleh kata be dan verb 3 atau bentuk ketiga dari kata kerja. Nah, kenapa dia ada kata be? Karena setelah will ini harus verb 1 ya. Jadi ditambahkan kata be agar kita bisa memasukkan verb 3. Nah, contohnya adalah the house will be cleaned by Ira. Artinya rumah itu akan dibersihkan oleh Ira. Di kalimat ini tetap ya the house menjadi fokus utama karena menerima tindakan tersebut. Ini kata ini saya ulang-ulang karena ini penting ya teman-teman. Untuk di passive voice, si objek ini adalah fokus dari kalimat ya. Si objek ini sebagai penerima tindakan ada di depan seperti itu. Nah, kemudian menggunakan will be untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan terjadi di masa depan. Nah, untuk kata cleaned-nya merupakan verb 3 yang merupakan ciri khas dari passive voice. Nah, perlu diingat ya, ini sekali lagi saya ulang, di dalam passive voice yang lebih ditonjolkan adalah hasilnya atau objek yang menerima tindakan, bukan si pelakunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah future continuous tense dalam bentuk passive voice. Nah, untuk rumus yang digunakan juga hampir mirip dengan yang tadi ya. Nah, objek plus will atau shall plus be plus being plus verb 3 plus by plus objek atau pronoun. Nah, tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Nah, dalam bentuk passive voice seperti tadi juga di dalam tense ini pun fokus kalimatnya berada pada objek yang menerima tindakan. Nah,
terdapat tambahan kata being yang menunjukkan bahwa proses tindakan sedang berlangsung. Nah, kemudian diikuti oleh verb 3 atau bentuk kata ketiga dari kata kerja sebagai ciri khas dari passive voice. Untuk contohnya ada, the house will be being cleaned by Ira. Nah, artinya rumah itu akan sedang dibersihkan oleh Ira. Di kalimat ini, stop the house menjadi fokus utama, kemudian will be being untuk menunjukkan bahwa dia adalah bentuk dari future continuous. Nah, kemudian ada clean yang merupakan ciri khas dari passive voice. Nah, namun perlu juga kita ketahui ya, bahwa future continuous passive voice ini jarang digunakan dalam percakapan hari-hari karena terdengar cukup panjang dan kurang natural. Biasanya orang lebih sering menggunakan bentuk lain yang lebih sederhana agar kalimatnya lebih mudah dipahami. Nah, sudah jelas ya sampai di sini. Ini pembahasan terakhir untuk sesi passive voice ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan si passive voice? Boleh kalian komen di kolom komentar ya. Akan kita bahas di minggu depan. Nah, untuk tugas kalian semua adalah tolong buatkan 2 kalimat passive voice dari yang bentuk simple present tense sampai yang terakhir di future continuous tense. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.